Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, baik. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai, kalau minggu lalu saya bilang kita akan membagi materi atau metri itu terbagi menjadi dua, yaitu secara teori dan secara praktik. Nah, untuk secara teori itu sudah kita pelajari minggu lalu. Sekarang tinggal yang secara praktiknya lagi. Untuk yang praktik, minggu lalu saya juga sudah meminta teman-teman untuk mengumpulkan data siswa ya, sebanyak 20 orang. Nah, itu nanti akan teman-teman olah atau teman-teman akan melakukan pengolahan dan langkah-langkahnya seperti yang akan saya jelaskan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, ini data saya ya, sudah nanti teman-teman silahkan buat seperti ini ya, datanya ini, kalau 20 berarti datanya ada 20. Nah, untuk siswanya silahkan nanti diberikan kode saja, tidak usah ditulis nama lengkap siswanya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terserah kodenya mau apa, mau singkatan namanya boleh, mau dikasih ABCD juga silahkan, atau mau disesuai dengan nomor gitu ya. 1, 2, 3, 4 sampai 20 juga tidak masalah, silahkan. Yang penting teman-teman tahu nanti untuk siswa yang nomor 1 itu siapa, siswa nomor itu siapa, karena kan punya datanya ya. Jadi kalau untuk nama lengkapnya jadi ini tidak usah dicantumkan di tabel tabulasi arah pilihnya. Oke, ini ada keterangan pilihan 1, 2, dan 3. Kemudian pemberian skor ada pilihan 1, 2, dan 3. Nah, untuk keterangan ini siswa 1 memilih siswa nomor 3, 4, dan 5. Artinya siswa 1 memilih siswa 3 sebagai pilihan pertama ya. Siswa 4 sebagai pilihan kedua, dan siswa ketiga siswa nomor 5 itu adalah pilihan ketiga. Kemudian untuk pemberian skor, pilihan 1 itu diberikan skor 3, pilihan 2 diberi skor 2, dan pilihan 3 diberi skor 1. Jadi pilihan pertama itu dikasih skor 3, pilihan kedua dikasih skor 2, dan pilihan terakhir atau pilihan ketiga itu diberi skor 1 ya. Jangan kebalik ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke tabel tabulasi arah pilih. Ini ada dipilih, ada kolom dipilih dan pemilih. Dipilih ini maksudnya individu yang dipilih, pemilih ini adalah individu yang memilih, gitu ya. Nah, untuk yang individu yang dipilih, pemilih itu tidak bisa memilih dirinya sendiri ya. Ini ada garis merah yang saya berikan di kotak-kotak ini berarti menandakan bahwa siswa 1 tidak bisa memilih siswa nomor 1. Artinya mereka tidak bisa memilih diri sendiri gitu ya. Oke, kita masukkan datanya ya. Ini siswa 1 memilih siswa 3, 4, dan 5. Oke, siswa nomor 3 itu sebagai pilihan pertama. Jadi kita beri skor, ini ya. Kita beri skornya 3. Nah, untuk siswa nomor 4, nomor 1 memilih siswa nomor 4 sebagai pilihan kedua. Itu berarti kita berikan skor 2. Kemudian untuk yang pilihan ketiga, kita berikan skor 1. Siswa 1 memilih siswa nomor 5 sebagai pilihan ketiganya. Jadi kita masukkan di sini 1. Oke, siswa nomor 2. Siswa nomor 2 memilih 4 sebagai pilihan pertama. Berarti siswa nomor 4 kita berikan skor 3. Siswa nomor 5 sebagai pilihan kedua kita berikan skor 2. Dan siswa ke-1 sebagai pilihan ketiga kita berikan skor 1. Begitu seterusnya ya, sampai dengan jumlah siswa yang datanya yang dimiliki oleh teman-teman itu ya. Nah, kemudian untuk jumlah skor, kalau jumlah skor ini berarti jumlah skor ya. Ini skornya kan ada 1, 1, 1, 2, 1, 2. Berarti jumlahnya berapa gitu ya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2 berarti 8. Berarti skornya jumlahnya ada 8. Oke, ini untuk jumlah pilihannya ada berapa gitu ya, atau pemilih siswa nomor 1 dipilih oleh berapa orang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jumlahnya ada 6. Ini kita tidak melihat pilihan ke-1, pilihan kedua, dan pilihan ketiganya ya, tapi kita melihat secara keseluruhan. Pilihannya dia ada berapa gitu ya. Kemudian untuk jumlah pilihan 1, ini ada 0, 1, 2, 1, 0, 2, 4, sorry ya, ini ke bawah ya. Nah, jumlah pilihan 1 ini berarti yang ada angka 3-nya, atau yang memilih dia sebagai pilihan ke-1. Tidak ada ya untuk siswa nomor 1 ya. Kemudian untuk siswa nomor 2, jumlah pilihan kedua, siswa yang memilih, ini ada
ya, yang ada angka 2-nya. Ada siswa nomor 7 memilih 2, siswa nomor 9 juga memilih dia, atau menjadikan dia sebagai pilihan kedua. Berarti jumlah pilihan kedua itu ada 2. Kemudian untuk jumlah pilihan ketiga berarti dihitung yang ada angka satunya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, untuk siswa nomor 2 ini ada jumlah skornya 3 ya. Dan jumlah skor pilihan keseluruhannya hanya 1. Kemudian untuk jumlah pilihan 1 ini ada 1, karena memang yang memilih dia ini angkanya ada 3 ya. Berarti itu nomor 6 ini menjadikan siswa nomor 2 itu sebagai pilihan 1 gitu ya. Nah, terus untuk jumlah pilihan kedua tidak ada, jumlah pilihan ketiga tidak ada, karena memang hanya 1 orang yang memilihnya ya. Nah, begitu seterusnya sampai selesai ya. Oke, setelah ini kemudian kita membuat tabel taburasi ala pilih ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, untuk contohnya ini adalah teknik sosiogramnya, sosiogram bebas ya. Sosiogram teknik bebas. Teman yang disukai dalam belajar. Oke, kita lihat fokus ke pilihan pertama dulu ya. Jadi kita buat sosiogramnya untuk pilihan pertama terlebih dulu. Nah, ini kalau teman-teman mungkin bertanya, ini Bu, 845 kok beda-beda bentuknya. Nah, bentuk yang beda ini, kalau misalnya dalam satu kelompok itu, dia adalah individu yang berbeda, misalnya antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi untuk membedakan jenis kelaminnya, maka kita membedakannya. Kalau yang kotak, misalnya nanti kita kasih keterangan, gitu ya. Kotak berarti menunjukkan siswa laki-laki. Lingkaran siswa perempuan, misalnya begitu ya. Jadi kita dalam analisis nanti juga ini membantu kita untuk melakukan analisis. Oke, kita langsung lihat ke tabel tabulasi arah pilih ya. Siswa nomor 1 yang memilih dia sebagai pilihan pertama itu adalah siswa nomor 3 ya. 1 memilih siswa nomor 3 sebagai pilihan pertama. Berarti ini 1 memilih 3, berarti ini ya, begini tanda panahnya. Oke, yang lainnya diabaikan dulu ya, karena ini teknik bebas, jadi kita nanti menyesuaikan saja bentuk dari sosiogramnya seperti apa ya. Oke, selanjutnya siswa nomor 2, karena kita fokus ke pilihan pertamanya dulu ya, jadi yang ada skor 3-nya yang kita lihat dulu. Siswa nomor 2 memilih siswa nomor 4. Oke, siswa nomor 2 memilih siswa nomor 4. Oke, ini kita ke bawahkan dulu. Tentu saja begini ya. Ini siswa nomor 4-nya kita pindahkan di sini. Terus kita ambil tanda panahnya, kita gambar seperti ini ya. Terus siswa nomor 3 memilih siswa nomor 5. Oke, siswa nomor 3 memilih siswa nomor 5. Ini siswa nomor 5. Taruh di sini aja ya, siswa nomor 5-nya. Oke, kita taruh ini. 3 memilih 5, berarti tanda panahnya kita ubah. Oke. Terus 4 memilih 3. 4 memilih 3. Pas ini ya. 4 memilih 3. Oke. Selanjutnya 5 memilih 6. 5 memilih 6. Oke, berarti kalau itu ini kebalikannya ya. Mah, aku mau jengkol ya, Mah. Aku mau jengkol. 5 memilih 6 ya. Kemudian 7 memilih 5. Oke, 7 memilih 5. Terus 8 memilih 5. Oke, 8 memilih 5. Terus selanjutnya
9 memilih 5. 9 memilih 5. 10 memilih 5. Oke, ini udah jadi ya. Ini untuk pilihan pertama. Nah, kalau misalnya ada pilihan kedua, ketiga, ini ya, jumlah 1, 2, dan 3, berarti kita nanti menggambarnya, tambah lagi tanda panahnya. Bisa menggunakan ini saja, tapi nanti teman-teman tambahkan panahnya dan kasih keterangan gitu ya. Seperti ini contohnya. Nih. Kalau ini tadi kan segitiga laki-laki, lingkaran perempuan, arah satu panah satu itu arah pilihan gitu ya. Kalau yang dia tanda panahnya saling bertolak belakang itu istilahnya itu saling memilih gitu ya. Aduh. Terus untuk pilihan 1 itu warnanya hitam, pilihan kedua itu warnanya merah, dan pilihan ketiga itu warnanya biru. Maksudnya adalah kalau sosiogramnya itu mau digabungkan menjadi satu ya. Tapi kalau mau dipisahkan, mau dibuat sendiri-sendiri juga tidak masalah, seperti yang saya contohkan ini. Ini kan baru hanya pilihan satu saja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggabungkan, berarti sosiogramnya hanya cuma satu. Hanya membedakannya arah pilihnya tadi diberikan warna yang berbeda. Kalau misalnya untuk yang dipisahkan, pilihan 1, pilihan kedua, pilihan ketiganya, berarti nanti ada 3 sosiogram. Oke, kemudian kita menganalisis sosiogram ini ya. Sebenarnya dari tabel tabulasi alat pilih tadi, kita juga sudah bisa melakukan analisis gitu ya. Kenapa saya bilang gitu? Ini lihat jumlah di skornya ya, ada 22. Nah, ini skor yang paling tertinggi. Ini menunjukkan bahwa siswa nomor 5 ini paling banyak disukai dalam hal belajar gitu ya. Dalam pilihan, apalagi dalam pilihan pertama, dia yang paling senang untuk jadikan teman sebagai teman yang disukai dalam belajar. Ya, ini terlihat juga dari sosiogramnya yang berbentuk bintang. Minggu lalu kita sudah bahas, artinya berbentuk bintang itu adalah orang yang paling banyak disenangi atau dia menjadi star atau menjadi bintang tadi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang yang menyukai dia. Kemudian ini ada yang berbentuk rantai. Bentuk rantai ini seperti 2, 4, 3, 5, dan 6. Teman-teman lihat ya, ini satu arah. Nah, ini berarti bahwa mereka ini memilih 2 memilih 4 memilih 3 memilih 5 memilih 6. Kalau dari segi maknanya berarti hubungannya ini tidak begitu kuat gitu ya, atau rapuh. Kenapa? Karena ya istilahnya tidak berbalas lah gitu. Kalau cinta itu tidak berbalas gitu ya. Dalam artian berarti 2 memilih 4 yang sering belajar, tapi ternyata tidak ada interaksi 4 kedua. Ternyata dia memilih ketiga, 3 memilih 5 memilih 6 gitu ya. Jadi artinya tidak memiliki keterikatan yang kuat di antara mereka. Secara keseluruhan itu yang terbentuk dari sosiogram ini untuk pilihan yang pertama ya. Nah, untuk siswa yang tidak memiliki pilihan atau yang tidak dipilih, ini ada siswa nomor 2, siswa nomor 8, nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10, dan nomor 1. Oke, jadi kalau nanti disuruh menganalisis, itu yang dianalisis ya, bentuk-bentuk konfigurasi yang terbentuk itu apa aja. Berarti tadi ada 2, ada rantai dan ada apa ini ya, ada bintang ya. Nah, berarti ini bintang yang terisolir itu ada 10, atau yang tidak ada pilihan atau yang tidak dipilih itu nomor 10, nomor 9, nomor 7, nomor 8, nomor 6, dan nomor 2, dan nomor 1 ya. Sedangkan yang ya ini yang intensitas ya, istilahnya yang ya kalau nanti dihitung indeks pemilihannya, maka nanti yang paling banyak dipilih itu pasti nomor 5 ya. Oke, untuk sosiogramnya cukup. Saya lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu membuat analisis indeks ya. Nah, untuk analisis indeks ini rumusnya ya. Jadi nanti teman-teman silahkan masukkan rumusnya. Seperti ini, ikuti ya. Status pemilihan, jumlah pemilih A dikurang N kurang 1. A itu adalah kode orang atau siswa yang dicari statusnya dalam kelompok gitu ya. Jumlah orang atau siswa. Kalau N itu jumlah orang atau siswa dalam kelompok. Misalnya CSA A
jumlah pemilihnya ada 3 orang. Kemudian 10 dikurang 1, ini berarti jumlah orang atau siswa dalam kelompok dikurang 1, berarti kan 9. Itu bermakna bahwa tidak semua orang itu tidak. Kenapa 9? Karena satunya itu kan tadi dirinya sendiri ya. Nah, 3 dibagi 9 adalah 0,033, berarti indeksnya itu 0,33. Nah, ini keterangannya. Indeks pemilihan bergerak dari 0 hingga 1. Kalau seseorang memperoleh indeks yang mendekati angka 1, berarti tingkat popularitasnya tinggi. Sedangkan memperoleh indeks 0 berarti tidak ada yang memilih, gitu ya. Nah, kalau dia 0, ini kan 0,33, artinya dia masih ada yang memilih atau tidak begitu terisolir gitu ya. Tidak terisolir, hanya saja indeks pemilihannya kecil gitu. Terus ini penolakan, ini berarti ada yang menolak dia gitu ya. Indeks pemilihan penolakan bergerak dari -1 hingga 1. Kalau seorang memperoleh indeks yang mendekati angka -1 berarti individu paling ditolak, sedangkan memperoleh indeks 1 berarti paling populer gitu ya. Nah, kalau untuk CS status penolakan, ini jumlah penolak. Ini tadi status pemilihan penolakan ya. Kemudian untuk status penolakan, ini keterangan indeks menolak berarti bergerak dari 0 hingga -1. Kalau seseorang memperoleh indeks yang mendekati angka -1, berarti semua siswa kelompok tersebut menolak atau tidak memilih siswa. Sedangkan memperoleh indeks 0 berarti tidak ada yang menolak. Nah, ini ada yang tidak memilih dia gitu ya. Sebanyak, ini kalau lihat berarti 3 orang, min 0,66, mendekati angka -1 sih dia gitu. Jadi hanya sedikit yang melakukan penolakan gitu. Kemudian yang berikutnya ini, nanti teman-teman akan melakukan perhitungan nilai indeks ini. Ini ada status pemilihan, status penolakan, status pemilihan dan penolakan. Nah, ini dilihat dari, yaitu tadi rumusnya tadi ya, dari hasil, misalnya tadi untuk yang ini, terlihat ya, status pemilihan siswa nomor 1, CS1 itu berarti siswa nomor 1 berarti ya. Ini yang memilih dia, ini bisa dilihat di sini ya, jumlah pilihannya. Berarti yang memilih ada 6. Berarti 6 dibagi dengan N kurang 1 tadi 9 ya, karena 10 siswanya berarti 6 dibagi 9 sama dengan berapa gitu ya. 6 dibagi 9 itu berarti 0,66 ya. Nah, berarti di sini status pemilihannya itu adalah 0,66 gitu ya. Kemudian untuk status penolakan berarti kebalikannya ya. Tadi yang memilih dia ada 6 orang, berarti sekarang yang tidak memilih dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, berarti ada 3 orang. Nah, berarti 3 dibagi 9. Berapa 3 dibagi 9? 3 dibagi, berarti tadi kan 6 ya di sini. Berarti kalau 6 di sini, 3 dibagi 9. 3 dibagi 9 berarti 0,33 ya. Berarti di sini status penolakannya ini ya, ini adalah 0,33 untuk data yang tadi. Nah, kemudian untuk status pemilihan penolakan, ini berarti ini kan status pemilihannya ada 3 dan status penolakannya ada 6. Kalau tadi kebalikannya ya, berarti ini 6 dikurang 3 ya, bagi 9. Berarti ininya ada berapa? 6 dikurang 3 berarti 3 ya. 3 dibagi 9 berarti positif 0,33. Berarti indeks status pemilihan penolakannya itu 0,33. Nah, kalau dilihat dari secara keseluruhannya ini, maka kalau yang ini ya, nanti teman-teman silahkan buat lanjutkan sampai 10, berarti sampai 20. Kemudian nanti dilihat berapa siswa yang paling tinggi. Kalau di sini kan populer siswa nomor 3. Siswa nomor 3 ini untuk status pemilihan berarti semua memilih dia gitu ya. Kemudian untuk siswa nomor RS3 ini 09, berarti tidak ada yang menolak, berarti memang dia yang paling populer atau paling banyak dipilih. Sementara untuk siswa yang terisolir itu adalah siswa yang nomor 10 karena tidak ada yang memilih dia gitu ya. Nih. Status pemilihannya dia 0, status penolakannya dia -1. Status pemilihan penolakannya -1. Berada pada rentang paling bawah untuk masing-masing status pemilihan, status penolakan, dan status pemilihan penolakannya. Jadi dia adalah siswa yang terisolir. Untuk yang sekarang sekian ya. Ini untuk khusus penjelasan mengenai secara manual. Nanti kita lanjutkan dengan untuk yang pengolahan secara komputerisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.